siang guys. Jadi hari ini adalah vlog yang ke-50. Jadi tadi gue udah suruh kalian nanya gue di SFM, nanyain gue tentang vlogging. Nanti gue bakal jawabin di vlog ini. Ya, dan sekarang gue mau ke studio. Gue mau basically gue mulai membiasakan diri gue untuk kerja ke studio, karena emang itu studio punya gue. Jadi itu bisa gue pakai sebagai kantor dan buat syuting juga. Dan kebetulan internet di rumah lagi mati lagi, jadi gue gak bisa ngapa-ngapain juga di rumah tanpa internet, you know, because YouTubers need internet, oke? Jadi gue ke sana. Ya kalau bisa di sana gue bisa terpacu untuk bekerja, untuk menulis skrip untuk video-video gue selanjutnya, dan bisa memikirkan hal-hal baru untuk kedepannya gimana karir YouTube gue. Oke, jadi langsung berangkat aja ke studio. Kenapa gue berangkat siang-siang gitu ya? Karena pertama gue bangun sebenarnya nggak gitu pagi. Dan juga kalau misalnya siang itu jalanan nggak gitu macet, jadi lebih enak gitu ke studionya. Ya jadi kalau hari Selasa salonnya tutup. Jadinya ya kalau hari Selasa biasanya cuma gue bokap gue doang sih yang ada di sini. Bikin kaget. Jadi tadi gue nanyain ke kalian di SFM, suruh nanya gue apapun tentang vlog untuk gue jawab nanti di video. Cuma kayaknya kalian belum ada yang pulang sekolah atau gimana, jadi baru 3 doang yang nanya. Jadi kalau misalnya gue bikin video Q&A 3 doang yang nanya kan kurang seru gitu ya. Jadi gue masih tunggu jawaban kalian. Jadi rencananya gue tadi mau syuting di studio, tapi karena masih dikit, jadi gue mungkin nanti bakal jawabinnya di rumah aja. Ya nggak apa-apa, karena nanti gue juga mau syuting pagi di sini. Itu ada Mr. Boo. Ya, jadi nanti gue sebenarnya juga ada syuting juga di sini gue untuk video gue sendiri. Basically Q&A juga, cuma yang lebih general. Kalau untuk vlog ini bisa gue bikin ada temanya gitu. Oke, jadi kenapa ini ada hiasan Halloween dan kalian nggak lihat video Crack and Egg tema Halloween? Ya, jadi sebenarnya actually we got a problem in Crack and Egg. Problemnya mungkin ada di gua belum bisa ceritain apa problemnya. Nanti kalau misalnya masalahnya sudah selesai bisa gue ceritakan ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih mau nanya, bisa nanya gue di SFM. Gue masih tunggu pertanyaan kalian. Ya, jadi gue sudah ready untuk syuting video Q&A yang lebih terpusat pada Q&A. Jadi banyak kalian nanya di SFM dan gue hold untuk gak jawab di SFM karena emang gue mau sengaja jawab di video. Dan kenapa gue gak jawab di vlog kayak gini aja, karena menurut gue kalau vlog terus kan gak terpusat. Jadi kalian mungkin tujuannya tadi nonton vlog atau ada Q&A, bisa ya kalian maunya nonton Q&A doang gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja sih. Jadi semoga Q&A yang kayak gini lebih menarik untuk kalian. Jadi kalian kalau yang mau nanya silakan. Dan nanti gue pasti di akhir Q&A kayak gini gue bakal nanya kalian pertanyaan, dan ya kita lihat nanti formatnya gimana ya. Ya, jadi tadi barusan gue selesai syuting Q&A. Jadi gue mau cerita sedikit tentang vlog dan tentang daily vlog gue. Oke, jadi ini adalah vlog yang ke-50. Gue nggak percaya gue udah bikin 50 video. Percaya-percaya aja sebenarnya, karena ya bikin videonya kan gitu. Oke, jadi sebenarnya ya jadi gue udah bikin 50 video harian kehidupan sehari-hari gue yang berjudul daily vlog. Jadi di sini awal tujuannya gue bikin daily vlog adalah untuk memicu gue untuk menjadi lebih rajin anaknya. Karena basically gue itu anaknya bukan yang gak rajin, tapi gue kadang-kadang suka kalah dengan kemalasan gue, yaitu bangun siang, kurang produktif dalam membuat video. Sebenarnya basically passion gue adalah buat video-video yang kayak sketch, dan ya pokoknya sinematografi gue harus kelihatan gitu lah. Gue demen banget bikin video yang kayak gitu. Tapi masalahnya adalah gue itu nggak jago bikin cerita. Jadi gue sebenarnya bukan nggak jago sih, gue sebenarnya males aja untuk belajar bikin cerita, karena gue itu anaknya kayak dikit-dikit tidur gitu. Gue gampang capek banget, jadi bangun siang sore tidur lagi. Jadi gue kayak nggak sempet ngapa-ngapain gitu. Jadi gue makanya bikin daily vlog supaya gue kayak ada sesuatu yang bisa gue lakukan, bisa gue vlogin gitu.
Jadi tujuan gue awalnya itu, dan ya sebenarnya juga untuk mau share kehidupan gue sebagai YouTubers ke kalian, walaupun gue bukan YouTubers yang besar seperti kayak Chandra Leo atau Jakarta Beatbox yang daily vlognya mungkin lebih seru daripada gue. Tapi gue berusaha untuk menampilkan daily vlog yang beda dari yang lain. Seperti ya, inspirasi gue pastinya adalah Casey Neistat, Van For Louis, daily vlog besar juga dari luar. Ya kalau misalnya kalian lihat style vlog gua itu adalah gue bisa ngomong bentar, terus montage gue kemana, itu gue ngomong lagi, ya emang itu style gua yang gua mau bikin, karena gue lebih menunjukkan, bisa kalian lihat adalah ya itu apa, skill gua pakai di daily vlog sebenarnya, kayak terus juga untuk menambah ilmu gitu ke kepala gua. Kalau misalnya gua harus kayak ngerekam film gitu, pokoknya gua kayak ini untuk menambah ide-ide shot gitu, karena kalau vlog gue bebas, gue mau nge-shot gimana gue bebas. Jadi ini bisa gue pakai dalam nanti kalau misalnya gue membuat film gitu, gue bisa kayak bebas, gue mau kamera gue gimana, asal ceritanya itu nyambung gitu loh. Dia memang gue beda dengan vlogger lain yang lebih banyak ngomong depan kamera. Gue harap kalian mengerti, karena everyone has their own style. Dan jadi itu aja alasan gue untuk membuat daily vlog sebenarnya. Dan oh ya, satu lagi, gue buat daily vlog sebenarnya dulunya buat gue latihan software Adobe Premiere, karena dulu ya gue pakai Sony Vegas. Jadi gue pengen coba pindah ke Adobe Premiere, tapi gue nggak, sebenarnya ada banyak banget bahan bisa gue edit, cuma gue pengen kayak sesuatu yang baru yang gue edit. Jadi gue bikin daily vlog dan sekalian mengisi channel gue gitu kan, karena channel gue semenjak Reckon X, channel gue itu sangat kosong banget, dan kayak gue udah nggak pengen konten lagi. Sebenarnya gue lebih passion untuk membuat model konten seperti ada di channel gua. Ya, gue masih tunggu pertanyaan kalian tentang daily vlogging. Nanti gue jawabin. Tadi seperti kalian lihat, gue cerita di satu tempat doang gitu. Sebenarnya itu ya, gue juga nggak kepikiran untuk pindah-pindah gitu. Tapi sebenarnya gue kalau bisa, lain kali kalau misalnya gue mau cerita, gue bakal pindahin kamera gue dari situ ke sini, terus juga ke sini, supaya kalian yang nonton nggak bosen. Jadi sorry kalau misalnya tadi gue ngomong doang kayak gitu, bikin kalian bosen. Tapi lain kali kalau misalnya gue mau cerita lagi, gue bakal bikin lebih menarik. Jadi gitu. Ya, jadi gue mau beres-beres. Tadi yang abis gue syuting ini, lightingnya gue mau beresin, kameranya gue mau beresin semuanya. Dan sekarang udah jam 5. Ada satu kerjaan lagi yang gue kerjain, dan dari situ gue bakal pulang. Oke, jadi gue sekarang mau pulang. Dan ya, nanti di rumah gue bakal jawabin pertanyaan kalian mengenai vlog. Oke, jadi basically hari ini gue cuma jawabin pertanyaan kalian doang sih. Hidup gue malah jadi kayak ASFM. Oke lah, ditunggu saja video konten gue nanti. Jadi sebenarnya ini pemborosan. Kita menuju ke rumah yang sama, datang dari rumah yang sama pakai 2 mobil. Seharusnya bisa pakai 2 mobil lah, 1 mobil aja sih. Cuma nanti takut akan keperluannya beda-beda. Ntar bokap gue mau pergi, gak bisa. Ada pisang goreng madu. Wah, jadi pisang goreng madu Bu Nanik ini paling mantap ya. Ini nggak pakai gula, dia gorengnya pakai madu. Oke, jadi gue bakal jawabin pertanyaan kalian yang ada di, gue kayak nge-rap, ada di ASFM yang tadi gue udah kasih penjelasannya. Kalian nanyain tentang vlogging. Ya, jadi thank you buat kalian yang udah berpartisipasi dalam jawab di daily vlog. Jadi pertanyaan pertama adalah, Koboim sekali-sekali ngevlog sama pacarnya dong, dari Vira Ayu Kandi. Gue gak punya pacar, jadinya ya nggak bisa ngevlog sama pacar. Kok kalian gak kasihan sih sama gue? Bukan jomblo. Yang selanjutnya, susah nggak sih ngevlog? Kenapa tertarik bikin daily vlog? Kalau lagi di mall, gimana biar bisa pede ngomong ke kamera dari orang banyak? Pasti kan malu liatin orang di sekitar. Jawabnya kok dari Arum Wulandari. Ngevlog itu sebenarnya nggak susah, tinggal masalah ngerekam dan ide shot yang harus diambil yang biar keren gitu. Gimana ya, paling itu aja susahnya. Kenapa tertarik bikin daily vlog? Ya karena gue ingin mengisi video di channel gue dulu sebelum gue mulai membuat video konten-konten lainnya gitu. Jadi ya, gue juga mau kasih tahu ke kalian gimana kehidupan gue gitu ya. Dan tujuannya bikin daily vlog udah gue ceritakan tadi sebenarnya. Suka dukanya ngevlog apa? Dari Ola Arika. Suka dukanya ngevlog adalah sukanya pertama ya pasti ada yang nonton lah, itu suka karena banyak yang nonton, ternyata kehidupan kita menarik gitu. Dukanya adalah ya kadang-kadang mau ngerekam apa gitu, sebenarnya mungkin orang nggak apa-apa, cuma guanya yang nggak enak jadinya ya gitu. Gue orangnya suka nggak enakan soalnya. Dan
dukanya ya gue mesti kayak ngejar ngeditnya gitu. Terus kalau misalnya gue nggak upload sehari, kalian udah nagih. Itu aja sih dukanya paling. Cuma ya overall gue suka bikin daily vlog. Mungkin akan gue lanjutkan, nggak tahu sampai kapan. Oke, jadi yang selanjutnya, ribet gak sih sebenarnya ngevlog gitu? Soalnya kan harus megangin kameranya mulu. Thank you. Iya, kalau mau bilang ribet ya ribet bawa kamera terus. Cuma kan kameranya kecil jadi nggak gitu gimana banget. Dan ya ribetnya kalian kadang-kadang harus ngapain direkam gitu, ngapain direkam. Ya itulah, sebagai content creator kita harus berkorban susah dikit dalam hidup kita untuk membuat konten begitu. Ya jadinya segitu aja pertanyaan dari kalian, karena nanya cuma dikit juga ya nggak apa-apa. Dan gua akhiri vlog gua di sini sekalian dengan gua tanya jawab di sini.